أستغفر الله العظيم 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 semua dosa أستغفر الله semua maksiat أستغفر الله semua salah khilaf أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi, ridha nafsihi, wa zinata arshihi, wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, wa ba'da tahiyyah. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah di kesempatan subuh hari ini Allah kembali bersamakan kita. Allah hadirkan kita di majlis yang insya Allah majlis ini dicatat oleh Allah sebagai majlis taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kenikmatan duduk dalam majlis taman surganya ini menjadi asbab Allah ridha mengampuni semua dosa-dosa kita. Allah angkat derajat kemuliaan kita. Allah sehat afiatkan lahir dan batin kita. Allah berkahi sisa usia kita. Allah bahagiakan kita semua. Di sini di dunia sempurna Allah bahagiakan kita, di sana kelak nanti dalam jannah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terus juga tercurah limpah untuk Rasul Amin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan insyaallah salawat azim, salam mahabbah kita Allah berkenankan pula sampai kepada kita yang ikhlas dan istiqamah menghidupkan amal sunnah Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari kita, karena beramal ihya sunnah yang menjadi asbab nanti Allah memilih kita untuk dibersamakan dengan sosok yang sangat kita rindukan perjumpaan dan pertemuannya, yang sangat kita nantikan syafaatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-asatidatul kiram al-a'izzah al-hibba al-mukarramun, para asatidah, puan guru, para masyayikh, para ustaz, para kiai, tokoh masyarakat DKM Masjid Al-Ikhwan, sahabat dakwah, subuh berkah, suling beliin Sabilan al-Tikra, guru-guru yang mulia, Khairul Mahbubat Ilallah, Himartan Ismail, Ustaz Syarifuddin, Ustaz Haji Saifullah, MA, dan semua guru-guru yang mohon maaf tidak tertata satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat takdim mahabbah kami. Mari kita hadirkan taklim kita, taklim kitab ini dengan membaca surah Fatihah. Kita mohon kepada Allah semoga Al-Fatihah kita baca membuka pintu rahmat Allah Azza wa Jalla. Al-Fatihah kita baca mengalirkan jariah kebaikan ini menembus alat barzah untuk para guru kita, orang tua kita, dan ahli kubur, keluarga besar kita yang terhadap orang kehadirannya. Allah berkenankan Allah jadikan kuburnya Allah min riyadil jannah, taman
ولأساتذتنا يا رب ولمن حضر في هذا المجلس. شيخوا لله الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وفي علومه في الدارين. والمقالة الخامسة maqalah yang kelima. An Umar radhiyallahu anhu annahu qala hada marfu' ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Umar radhiyallahu anhu beliau mengutipkan hadis ini marfu' sampai kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laula idda'a bil ghaib la shahidtu ala 5 nafar annahu ahlul jannah. Laula sekiranya tidak idda'a'ul ghaib ay makhafah, artinya khawatir takut dengan perkara yang gaib. La syahidtu, aku bersaksi ala 5 nafar, bahwa 5 golongan ini annahum, bahwasanya mereka ahlul jannah, ahli surga Allah azza wa jalla. Kalau bukan karena ketakutan akan mengutak-atik sesuatu yang gaib, karena melekat di zaman jahiliyah, perkara gaib itu adalah perkara yang yas'alunaka 'anil ruh qul ruh min amri rabbi. Kita hanya sedikit tahu tentang perkara ruh, tentang yang gaib, dan itu adalah urusan Allah azza wa jalla. Maka hanya Nabi yang bisa mengatakan tentang apa dan bagaimana tentang ke depan, ya, perkara yang gaib. Misteri terjadi dengan hari berikutnya, seminggu berikutnya, sebulan berikutnya, 1 tahun berikutnya, dan zaman-zaman berikutnya. Dan Nabi berbincang tentang itu pasti akan terjadi benarnya. Maka Umar dalam bagian adab belum nggak sampai berlebihan, tapi karena menangkap ya ada isyarat-isyarat itu, maka ini disampaikan. Yang pertama, al-faqiru sahibul iyal. Kesaksian Umar bahwa mereka adalah ahli jannah, fakir yang menanggung keluarganya. Orang yang fakir bukan miskin. Miskin ada usaha, ada ikhtiar, punya pekerjaan tapi tidak bisa mencukupi. Kalau fakir tidak punya usaha, tidak punya ikhtiar yang dianggap pemasukan yang tetap, penghasilan yang tetap, sehingga dari segi profesi tidak punya profesi. Guru-guru tidak punya profesi, ya, tapi tetap menghasilkan. Daripada tidak punya penghasilan tetap, mending menghasilkan tetap penghasilan. Tapi dia bisa menanggung dan tetap bertanggung jawab terhadap yang ada dalam amanah tanggungannya. Ada istri, ada anak-anaknya, ada keluarganya tetap ditanggung. Dalam keadaan serba terbatas dia bertanggung jawab. Maka annahu min ahli jannah, dia ahli surga Allah azza wa jalla. Yang kedua, silakan guru mengambil tema yang mana? Yang kedua, wal mar'atu ar-radi anna zawjuha. Ini pernah diselidiki dari kalimat wal mar'atu, kan perempuan muannas. Tapi kenapa ar-radi? Mestinya ar-radiyah. Ya. Muannas muannas. Mubtada khabar itu pasti ikut dengan mubtada. Ya. Tapi istilah ar-radi ternyata dia adalah ism ya'malu ka fi'lihi. Dalam nahwu sharaf disebutkan bahwa ada bentukan kata, dia itu bentuknya isim, kata naun, kata benda, tapi dia beramal sebagaimana fi'ilnya. Ya. Ar-radi berarti dia fi'il, maka ada fa'il. Ya. Ada mana zawjuha, ya. Perempuan yang suaminya ridho terhadap dirinya. Mereka kata min ahli jannah, annahu min ahli jannah. Jika ada di antara perempuan kita, ya, kita sebagai suami lalu ridho dengan istri kita, istri ini ridho mendapatkan keridhaan dari suaminya, anak kita punya suami, suaminya ridho dengan anak kita, istrinya,
maka insya Allah perempuan ini min ahli jannah. Maka bagi perempuan sungguhnya amat sangat mudah untuk menggapai surga asal dia mendapatkan ridhonya seorang suami. Ayah, kira-kira siapa yang nanti akan masuk surga lebih awal dari golongan umat Nabi Muhammad SAW? Fatimah cerita, ya, dalam dialog intens, dialog yang sangat akrabnya dengan ayahnya. Ada dia Siti Muti'ah, ada Siti, ada Siti. Siti itu bahasa Indonesia yang diarabkan dan kata Sayyidati, ya, Sayyidati, ya, Nyonya Muti'ah, namanya Muti'ah. Tahu tentang karakter anaknya akan mengejar, penasaran, dibocorkan oleh sang ayah. Dia tinggal di pojok tempat yang sangat jauh dari Madinah ini. Jika kamu ingin mencarinya, silakan. Jika kamu ingin belajar kepadanya, silakan. Maka Fatimah pun berhasrat betul, bersemangat banget pengen mengambil ilmu ataupun mencari tahu tentang amal dari perempuan yang Rasul menyebutnya dia masuk surga orang yang pertama dari umatnya Rasulullah SAW. Di luar Khadijah, di luar Ummul Mukminin. Datanglah ia bersama dengan Hasan putranya. Datang dari balik pintu setelah mengucapkan salam, saya Fatimah putri Rasul Muhammad SAW. Dijawab, ya, Fatimah, dengan apa? Ya, maksud tujuannya hanya ingin silaturahim. Dengan siapa? Dengan Hasan. Hasan, saya belum dapat izin dari suami saya. Hasan masih anak-anak. Meski anak-anak tapi dia laki-laki kan. Walhasil dia menyampaikan bahwa dia belum mendapatkan izin dan ridho dari suaminya untuk menerima tamu laki-laki. Padahal Fatimah yang menyampaikan, Fatimah putri Rasulullah, Hasan adalah cucunya Rasulullah. Tapi Muti'ah ingin mengatakan tetap, ya, akhirnya orang yang baik telah jauh meninggalkan rumahnya. Tidak ada kecewa ketika tidak ada ditolak untuk bertemu dengan Muti'ah. Fatimah tetap pulang. Pulanglah saja dulu, nanti saya minta izin kepada suami saya. Ya. Pulang. Semoga aja nanti besok suami saya bisa mengizinkan dan kami bisa datang lagi ke sini. Baik, singkat cerita besok datang, tapi saya membawa Husain sekalian, Hasan dan Husain dari balik pintu. Suami saya mengizinkan, kalau silakan, tapi maaf Muti'ah, saya kali ini membawa dengan Hasan dan Husain. Waduh, saya izinnya Hasan, sementara Husain belum dapat izin masuk. Ya, kalau izin masuk belum dapat. Saya belum dapat izin untuk Husain. Sampai kalimat ini kita dengar, Masya Allah. Kita punya catatan. Pulanglah lagi, nanti besok kalau datang lagi, semoga sudah dapat izin dari suami saya untuk Husain. Adiknya kan lebih kecil. Jika kita datanglah besok hari, Allahu Akbar, dapat izin, silakan Fatimah, Hasan dan Husain masuk. Ketika masuk sudah di Muti'ah sangat luar biasa, bisa menata rumahnya sangat enak dan nyaman, dan Hasan Husain pun bermain begitu riang gembiranya di rumah Muti'ah. Karena rumahnya sangat amat sederhana, tidak ada perabotan hebat, tidak ada perabotan mewah. Tapi apa yang boleh disampaikan, ya, yang dilakukan oleh Muti'ah, maaf, ya Fatimah, silakan menikmati apa yang ada di rumah, tapi mohon izin, mohon maaf, saya harus terus ke kamar mandi. Antara menunggu Fatimah kemudian kembali lagi ke dapur masak. Dia menyampaikan, saya sedang menyiapkan masakan untuk suami saya karena ini sudah mendekati jam makan siang. Allah Akbar, ditinggalkan putrinya Rasulullah, ditinggalkan tamunya itu. Untuk apa? Untuk persiapkan, karena tanggung jawabnya, ya, kewajibannya adalah menyiapkan makan siang untuk sang suaminya. Lalu pamit, saya tinggalkan terus sebentar. Dia membawa makanan yang sudah dimasak dengan apa? Cemeti, cambuk. Menarik perhatian dari sang Fatimah dan bertanya, itu cemeti itu apa? Kalau makan sudah makan untuk suaminya. Enggak, ini hanya aku bawa biasa saja. Penasaran, untuk apa? Fatimah, saya ingin menyerahkan apa yang sudah saya lakukan di rumah. Namun sekiranya nanti suami saya telah makan atas apa yang saya masak ini, ternyata ada yang kurang enak di lidahnya,
atau atas perlakuan hari ini dibuatnya tidak nyaman dengan suami saya, maka biarkan cuma ini nanti bicara. Apakah itu permintaan suamimu? Sama sekali tidak. Suami saya orang yang baik, tidak hanya ingin inisiatif saya saja. Kalimat ini dijadikan sebagai sebuah konklusi bagi seorang Fatimah. Ya, jangan-jangan karena itu ayahku Nabi yang menyampaikan bahwa nanti perempuan akan pertama menjaga negeri surga dan dalam buktinya karena taatnya ia, karena mendapatkan ridhonya dari sang suaminya. Allah Akbar. Yang ketiga, al-mutasaddiqah bimahriha ala zawjiha. Perempuan yang hendak menikah, dia meringankan mahar calon suaminya. Tidak pakai jual ini, jual itu. Apa istilahnya? Tekor asal sama. Perempuan paham yang mutasaddiqah ini, suaminya memang biasa saja, tidak pakai minta A, B, C dan seterusnya. Akhirnya, ya gagal oleh karena mahar yang mahal. Perempuan yang baik adalah perempuan yang menjadikan ringan mahar dari sang istri. Yang ketiga, yang keempat, ar-rabi'anhu abawah. Ya, seorang anak yang mendapatkan ridha restu dari kedua orang tuanya. Semoga kita ada yang mendapatkan ridha dari orang tua kita. Yang terakhir, at-taib minadz dzambi, kita yang benar-benar serius dengan taubat kita atas semua salah hilaf kita yang lalu-lalu. Semua sudah berlalu, itu menjadi museum. Kita mohonkan dengan taubat kita tidak akan terulang lagi di hari berikutnya. Akhirnya, benar kata Nabi Muhammad SAW, at-taib minadz dzambi kaman la dzamba. Orang yang taubat itu tidak ada dosa lagi bagi dirinya, insya Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Alhamdulillah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.